ke dokter mata. Kebetulan waktu itu aku masih tinggal di Palu, saya sempat bekerja di Palu. Saya bawa ke dokter mata di rumah sakit BK. Waktu itu pertama saya bawa dulu di rumah sakit BK. Ada dokter yang diagnosa waktu itu, dia bilang anak ibu katarak. Setelah dia periksa juga dia tidak dapat cocok, dia center dan ada memang bulatan putih di kedua matanya. Saya masih kurang puas. Besoknya saya bawa lagi di klinik khusus mata di Palu, SMED. Saya bawa di situ. Pada saat itu saya tidak bilang kalau diagnosa pertama itu dia bilang katarak. Saya tidak bilang ke dokter yang kedua ini untuk mendapatkan second opinion supaya saya yakin. Setelah dia coba tes juga dia kesulitan dapat ukuran mata anak saya. Baru saya tanya, ibu dokter, apakah anak ini bukan katarak? Setelah saya katakan itu baru ibu dokternya ambil center, karena katarak itu paling gampang. Kita center saja dapat lihat itu putih di kedua kelopak mata. Kemudian ibu dokternya ambil center, dia bilang, kenapa ibu bisa tahu katarak? Saya bilang, saya sudah dari dokter pertama di rumah sakit BK. Saya mau ke ibu dokter lagi untuk memperkuat diagnosa dokter pertama supaya saya puas. Waktu itu dia baru kelas 1, 7 tahun. Jadi sebenarnya katarak ini pada usia orang tua itu umum. Dia penyakit degeneratif yang sama seperti kita keriput, rambut putih, itu umum untuk orang tua. Cuma pada anak itu tidak umum. Kenapa anak saya bisa kena? Setelah saya flashback masa-masa dulu, pada umur 5 tahun dia pernah lari-lari. Pada saat dia lari-lari, kejar-kejaran dengan temannya, di pintu dia ketemu dengan temannya punya kepala ruju matanya. Jadi waktu itu setelah waktu ini temannya itu matanya sempat bengkak. Saya tidak bawa ke rumah sakit karena waktu itu ada keluarga yang juga anggota medis, dia bilang tidak apa-apa, kita cuma sempat kompres saja. Padahal seiring berjalannya waktu, benturan keras itu yang namanya trauma pada mata, yang seiring waktu membuat matanya rusak. Sehingga ketika saya bawa ke dokter itu sekitar 3 tahun lalu, dia kelas 1 SD, sekarang dia sudah kelas 4, itu bulan Februari. Kemudian saya bilang ke dokternya, dokternya bilang ke saya, anak ibu katarak, jalan satu-satunya harus operasi. Kalau ibu tidak operasi, ibu harus bersiap menjaga anak kita seumur hidup. Pada saat itu saya sudah rasa mau kiamat. Bulan Februari saya datang, bulan Maret saya langsung bawa dan saya operasi. Maaf, ini sangat kasihan saya. Waktu itu si dokter di Palu yang waktu itu di SNEK saja, klinik mata khusus di Palu, mereka tolak saya untuk operasi di situ karena mereka tidak pernah melakukan operasi katarak pada anak. Katanya, ibu kalau ada apa-apa kami akan menuju ke Makassar. Saya bilang, oh saya tidak tunggu ada apa-apa dokter, saya akan langsung ke Makassar. Saya tidak mau nanti sudah ada apa-apa baru kita dirujuk. Jadi bismillah, saya ke Makassar. Waktu itu alhamdulillah saya masih bekerja, jadi saya masih bisa pilih rumah sakit. Saya waktu itu tidak mau pakai BPJS kesehatan walaupun saya ada, supaya saya bisa pilih rumah sakitnya. Karena ketika ini terjadi kepada anak, saya ingin walaupun itu menyakitkan, tapi dia masih bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kita pilih waktu itu di rumah sakit Primaya Hospital sekarang, dulu awal terus. Jadi setelah diperiksa, ternyata kedua matanya rusak. Sampai lensa yang dari lahir pun itu harus diganti. Jadi kedua lensa matanya itu sekarang implan. Saya pikir setelah operasi selesai sudah perkumpulan saya. Ternyata ketika lensa matanya diganti dengan implan, secara otomatis cairan bola mata yang diproduksi tidak lagi seperti ketika kita punya lensa yang dari lahir. Ketika anak saya sakit, saya juga
seperti Papa, saya banyak belajar tentang ini, sehingga seperti tadi yang Papa bilang, anak saya harus diterapi setiap 12 jam, dia harus ditetes matanya. Jadi setelah operasi itu terjadi sampai hari ini, sudah hampir 3 tahun karena dia sekarang sudah kelas 4. Jadi per 12 jam makanya harus saya tetes, karena ketika tekanan bola mata terus-menerus tinggi, itu akan terjadi glaukoma. Glaukoma juga penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Jadi insya Allah dengan donasi ini saya berharap ini bisa menjadi pencerahan buat kami, buat saya dan anak saya, untuk bisa insya Allah yang dari tadi tetesnya 2 kali mungkin bisa berkurang dan mungkin bisa berhenti sama sekali. Karena kebetulan dari 4 anak saya cuma itu laki-laki, kasihan, baru matanya bermasalah. Jadi terima kasih sekali untuk kehadiran MGI di Poso, Sulawesi Tengah.